Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-292, yaitu An-Nafaqah 'alal iyal, itu memberikan nafkah kepada al-iyal. Al-iyal itu maknanya adalah allazina ya'uluhum al-insanu min zaujatin aw qaribin aw mamlukin. Orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita seperti istri, anak-anak, kerabat ataupun budak. Budak. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kerabat juga memiliki hak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua dan juga kepada sanak kerabat. Tetapi yang dimaksud yang akan kita bahas di sini tentu saja yang hidup di bawah tanggungan kita, itu satu rumah seperti istri dan anak-anak. Ini hukumnya wajib memberikan nafkah kepada mereka. Kita akan bacakan 2 ayat dari Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang perintah ini ya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi al-maulud. Al-maulud di sini maknanya adalah al-ab, yaitu bapak. Wajib bagi bapak untuk memberikan makanan, pakaian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang di bawah tanggungannya berarti istri, anak-anak. Kalau misalnya dia punya budak, maka budak. Kalau misalnya ada orang tua yang tinggal bersama kita, tinggal di rumah kita, berarti di bawah tanggungan kita. Berarti kita wajib juga memberikan nafkah kepada mereka. Baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang layak, yang pantas untuk mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal mauludi lahu. Ya. Begitu juga termasuk di dalamnya yang wajib kalau misalnya anak kita disusui oleh wanita lain. Seperti zaman dahulu orang-orang Arab biasa mereka menitipkan anak-anak mereka yang baru lahir kepada wanita susuan. Ya, tentu saja mereka mendapatkan upah. Nah, wanita yang menyusui anak kita tersebut maka termasuk bagian dari orang-orang yang wajib diberikan nafkah. Karena susuan tersebut. Adapun istri, anak-anak, ya mereka wajib diberikan nafkah karena adanya ikatan pernikahan. Wal mauludi lahu berarti mencakup di dalamnya adalah al-abul adna wal abul a'la. Mencakup di dalamnya
wajib bagi bapak, maksudnya adalah bapak yang dekat langsung kepada kita atau yang di atasnya seperti kakek kalau masih hidup, ya. Kalau masih hidup. Eh Misalnya yang tinggal bersama kakek siapa? Ya, misalnya kita tinggal sama kakek. Misalnya contoh. Maka si kakek itu wajib menafkahi cucunya. Wajib menafkahi cucunya. Apalagi kalau misalnya cucunya udah nggak punya bapak misalnya, atau yatim, atau yatim. Dan ini sudah kita bahas pada pelajaran yang lalu tentang wajib berlemah lembut kepada anak-anak yatim. Apalagi kalau itu cucu kita sendiri, ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu juga anak-anak, falaihi an yunfiqa ala auladihi wa inazalu. Begitu juga kalau misal kita punya cucu ke bawah dan mereka tinggal bersama kita, maka wajib untuk diberikan nafkah. Tetapi kata para ulama, ada syarat-syarat orang yang memberikan nafkah. Syarat-syarat orang-orang yang memberikan nafkah itu harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah an yakunal munfiqu qadiran alal infaq. Orang yang berinfak itu mampu untuk berinfak. Ya, seperti misalnya bapak itu mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kalau misalnya tidak mampu gimana Ustaz? Maka kalau tidak mampu ya tidak wajib. Ya, asalnya kalau tidak mampu tidak wajib. Sebagaimana Allah mengatakan liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Ya. Kalau misalnya bapaknya miskin, Ustaz, miskin, kerjaannya ya seadanya, kemudian juga untuk makan dan tempat tinggal itu juga pas-pasan, ya. Yang penting mereka bisa makan seadanya. Maka ketika mereka bisa makan seadanya, berarti ya sudah, lepas kewajiban seorang bapak tersebut. Ya, lepas kewajiban bapak tersebut karena sudah memberikan makan, walaupun seadanya mereka bisa makan, walaupun seadanya mereka bisa makan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Syarat yang kedua, an yakunal munfik alaihi ajizan anil infaqi ala nafsihi. An yakunal munfaq, ya, al munfaq, orang yang dinafkahi. Orang yang dinafkahi itu al-munfaq, orang yang atau di al-munfik alaihi atau yang diberikan nafkah itu ajizan, dia tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya, yang dinafkahi itu dia tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Kalau mampu gimana Ustaz? Kalau mampu ya dia wajib memberikan nafkah untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau dia mampu untuk memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka ya menafkahi dirinya sendiri itu lebih diutamakan. Dan dia tidak wajib ala ahadin an yunfik alaihi, dan tidak wajib orang lain untuk menginfakkan untuk dirinya. Kenapa? Karena dia mampu. Mampu. Misalnya kita punya anak laki-laki. Udah dewasa, udah besar, walaupun tinggal bersama kita, ya. Sudah dewasa, sudah besar, dan sudah punya pekerjaan. Pekerjaan yang ya kalau bisa dibilang cukup mapan, cukup layak misalnya. Maka anak kita tersebut yang sudah besar dan sudah punya pekerjaan, sudah mapan, maka tidak wajib lagi kita nafkahi. Kenapa? Karena dia sudah mampu. Mampu. Ya. Yang ketiga, an yakunal munfik warisan lil munfaq alaihi. Orang yang menafkahi itu termasuk warisan lil munfaq alaihi. Orang-orang yang saling mewarisi. Misalnya bapak bisa mewarisi anak, anak bisa mewarisi dari bapak. Walal warithi mislu dzalik, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana qariban la yaris fala yajibu alaihi al-infaq. Kalau misalnya walaupun kerabat tapi dia bukan termasuk ahli waris, maka tidak wajib untuk dinafkahkan. Ini 3 syarat seseorang yang menafkahkan kepada orang yang berada di bawah tanggungannya. Ya, yang pertama tadi apa?
orang yang menafkahi itu mampu untuk menafkahi keluarga. Yang kedua, yang dinafkahi benar-benar tidak mampu, seperti anak kita masih kecil misalnya, ya tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri, membiayai sekolah, beli makan, beli pakaian, punya tempat tinggal dan seterusnya. Mereka belum mampu untuk itu. Oleh karena itu kita wajib ya menafkahi mereka. Yang ketiga, orang yang menafkahi itu dan yang dinafkahi itu saling mewariskan, seperti bapak kepada anak, anak kepada bapak. Walaupun ada kerabat tapi tidak saling mewariskan, maka tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya wajib bagi bapak untuk menafkahi anak-anak mereka, istri-istri mereka, ya, memberikan makanan, memberikan pakaian dengan cara yang baik, yang memberikan minum, tempat tinggal, sebagaimana yang berjalan pada adat istiadat di tempat tersebut, ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berinfak, orang yang memiliki kelapangan, kepada siapa saja yang memiliki kesempitan, dan siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rizki, maka hendaknya dia menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah tidak membebani jiwa berdasarkan kemampuannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada kita, wajib bagi seorang bapak, ya, bapak dari anak-anak mereka, untuk menginfak, untuk menafkahi, ya, sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh kita membebani diri, ya. Misalnya kemampuannya hanya kontrak misalnya, tapi dia berusaha untuk beli rumah yang tidak sesuai dengan budgetnya, tidak sesuai dengan pemasukannya, maka ini membebankan diri misalnya. Misalnya dia mampu sehari makan untuk satu kepala 10.000, dia ingin makan enak, ya, yang porsinya satu kepala sekali makan 50.000 misalnya, sedangkan uang dia tidak cukup. Ini namanya taklif. Ini namanya taklif, membebankan diri sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allahu a'lam bishawab. Baik, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca. Yang pertama hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi bersabda, 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, 1 dinar yang diinfakkan pada seorang budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, itu lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan yang lain. Artinya 1 dinar yang diinfakkan untuk keluarga itu pahalanya lebih besar daripada kita menginfakkan 1 dinar di jalan Allah, 1 dinar untuk membebaskan budak misalnya, 1 dinar untuk bersedekah kepada miskin. 1 dinar yang kita infakkan untuk keluarga kita itu pahalanya lebih besar. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 995. Ya. Di dalam kitab zakat bab fadlun nafaqah 'alal iyal. Fadlu nafaqah 'alal iyal. Ya, raqabah itu artinya i'taqu abdin. Itu membebaskan budak. Itu
1 dinar yang kita infakkan untuk keluarga itu pahala lebih besar dari semua itu. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ya, an-nafaqu alal ahl min a'zamil qurbat wa afdalin nafaqat. Fahiya nafaqatun wajibatun wa taqarrub ilallahi bil faraid ahabbu ilaihi min ghairihi. Nafkah kepada keluarga itu termasuk memberikan nafkah kepada keluarga, termasuk mendekatkan diri yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk nafkah yang paling utama. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Wajib, dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang wajib-wajib tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada yang selain itu. Oleh karena itu, ini termasuk silah, menyambung tali silaturahim dan menanamkan juga kecintaan dan juga menanamkan kasih sayang kepada al-iyal, kepada keluarga orang-orang ini bawah tanggungan kita. Kemudian yang kedua, abwabul infaq fi sabilillah katsirah. Pintu-pintu berinfak di jalan Allah itu banyak. Di antaranya berinfak untuk di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah untuk menyiapkan menyiapkan pasukan perang misalnya. Kita menyiapkan bekal untuk mereka. Itu termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga as-sa'yu 'alal muhtajin wal masakin. Kita berusaha untuk memberikan makan misalnya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Itu juga termasuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadis yang kedua, hadis Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman Sauban bin Bujdud. Ya, Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin, seutama-utama uang atau dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinarun yunfikuhu ala iyalihi, yaitu 1 dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Dan juga dinarun yunfikuhu ala dabati fi sabilillah, dan 1 dinar juga yang dia infakkan untuk menyiapkan kendaraannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah, atau 1 dinar yang dia infakkan untuk sahabatnya yang pergi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim di kitab yang sama, Kitabuz Zakat, itu babu fadlin nafaqah 'alal iyal, hadis nomor 994. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tertib sesuai dengan keutamaan dan besarnya pahala. Pahala yang paling besar, yang pertama rankingnya, ketika kita menginfakkan 1 dinar itu untuk keluarga. Kemudian di bawahnya ada 1 dinar yang diinfakkan untuk menyiapkan kendaraan kita untuk berperang di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, 1 dinar yang kita infakkan untuk saudara kita yang mereka juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Id Al-Hilal mengatakan, rattaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafaqat wa bayyana ahamiyataha wa fadlaha. Fa'azamuha an-nafaqa 'alal iyal, summa nafaqa 'ala tajhizi nafsihi wa idadis silahi lil jihad fi sabilillah, summa nafaqa 'alal ikhwah li'aunihim lil khuruji muqatilina fi sabilillah. Ya, Nabi SAW memberikan memberikan urutan pahala yang paling besar dan paling penting serta paling utama
di antara nafkah yang lain. Yang pertama, yang paling besar, yang ranking 1 adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian yang kedua, menafkahi untuk dirinya sendiri, menyiapkan kendaraan, menyiapkan senjata untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menafkahi saudara-saudara kita untuk membantu mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyiapkan kendaraan, misalnya, saya misalnya sakit nggak bisa berperang nih, kendaraan saya kamu pakai. Ya, karena kita punya uzur misalnya, atau saya punya bekal untuk kamu, silahkan pakai di perjalanan. Ini Nabi SAW jelaskan secara tertib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hadis selanjutnya itu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yakutu. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa rawahu Muslim fi sahihihi bima'nahu qala kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamlik kutahu. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman, cukuplah bagi seorang mendapatkan dosa, an yudayyi'a man yakutu, menyia-nyiakan, menelantarkan, ya, menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia berikan nafkah. Ya, yudayyi'a iyal, yaitu menelantarkan keluarganya nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tinggal, keluarganya tidak diurus. Subhanallah, ini tanggung jawabnya berat. Ya, begitu juga kalau misalnya ada orang misalnya punya anak, kemudian qadarullah dia cerai misalnya, qadarullah dia cerai dengan istrinya, anaknya diasuh oleh mantan istrinya, kemudian si laki-laki ini nikah lagi, kemudian punya anak, dia tetap wajib menafkahi anak kandungnya yang diasuh oleh mantan istrinya tersebut. Kalau dia tidak menafkahinya, maka ya dia termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa. Ya, dia termasuk orang-orang yang menelantarkan anaknya. Ya, walaupun ya sudah cerai dengan mantan istrinya tersebut, sudah cerai dan anaknya diasuh oleh mantan istrinya, maka dia tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Tetap berkewajiban menafkahi anak kandungnya, walaupun bagaimanapun juga itu anak kandungnya. Kan kalau misalnya dia mengatakan, kan udah punya bapak yang baru, Ustaz, apa yang dinafkahin lagi? Ya, bapak yang baru itu tidak ada kewajiban sebenarnya untuk menafkahi anak tirinya tersebut. Tidak ada kewajiban. Kalau misalnya dia mau memberikan nafkah kepada anak tirinya, itu hukumnya sunnah bagi dia, dan tentu saja dia dapat pahala. Ya, tetapi yang wajib adalah bapak kandungnya. Nggak boleh ditelantarkan, nggak boleh disia-siakan, nggak boleh dianggap udah ada ini orang yang menafkahinya, nggak boleh. Tidak boleh. Nabi mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakutu. Cukuplah seseorang mendapatkan dosa, ya, dia menelantarkan, menyia-nyiakan orang-orang yang wajib bagi dia untuk dinafkahi. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz Imam Muslim disebutkan, kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku kutahu. Cukuplah seorang mendapatkan dosa, dia menahan nafkah yang sebenarnya dia wajib untuk keluarkan, orang-orang yang wajib untuk dia nafkahkan. Dia punya uang tapi ditahan, nggak usah lah. Padahal dia punya uang. Iya. Apalagi kalau misalnya dia nggak mau, nggak usah lah. Ini dosanya tentu saja berderajat. Kalau dia tidak mau, berarti dosanya lebih besar. Wal iyazubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dari sini kita bisa ambil faidah. Yang pertama, tahrim, hukumnya haram. Ihmali sya'nil iyal wa man in nafaqah alaihim. Haram hukumnya untuk menyia-nyiakan, menelantarkan
keluarga, anak misalnya, istri misalnya. Kalau dia punya istri, dia tidak nafkahi, tidak kasih makan, dia tidak beri tempat tinggal, tidak berikan pakaian, maka ya itu berdosa dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Begitu juga anak yang tadi sudah kita sebutkan, itu anak kandung. Biar bagaimanapun juga itu anak kandung. Walaupun tidak satu rumah dengan kita, tapi tetap dia anak kandung. Seperti kasusnya tadi ya, misalnya ada orang yang bercerai, kemudian dia punya anak, anaknya diasuh oleh ya mantan istrinya, maka dia tetap wajib memberikan nafkah kepada anak kandungnya itu. Iya. Apalagi kalau misalnya dia masih sekolah, ya wajib dia memberikan nafkah untuk menyekolahkan anaknya, anaknya sampai anaknya menikah. Kalau anaknya sudah menikah berarti sudah lepas tanggung jawabnya. Ini kalau perempuan. Kalau anak laki-laki ya sampai dewasa, sampai dia bisa menafkahi dirinya sendiri, sampai dia sudah bekerja misalnya, maka sudah lepas. Yang kedua, ar-rajulu mas'ulun aman huwa mukallafun bihim ka iyalihi warhamihi wa ghairi zalik. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti misalnya keluarganya, istri, anak-anak. Begitu juga orang-orang yang masih memiliki rahim yang tinggal dengan dia, misalnya ibu, bapak misalnya. Kalau masih hidup orang tuanya, ya dia wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, an-nafaqah ala man ta'ulu min afdalin nafaqat, memberikan nafkah kepada keluarga yang di bawah tanggungan kita seperti istri, anak-anak, itu adalah seutama-utama memberikan nafkah ataupun sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaihi. Di sini dikeluarkan Imam Bukhari nomor 304 dan Muslim nomor 1010. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab zakat bab qaulillahi ta'ala fa amma man a'ta wattaqa, hadis nomor 1442. Jadi Imam Muslim dalam kitab zakat bab fil munfik wal mumsik, hadis nomor 1010. Iya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang masuk di pagi hari kecuali akan turun kepadanya dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka malaikat yang pertama mengatakan, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti orang yang berinfak tersebut, berikan ganti yang lebih baik tentunya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakanlah harta orang-orang yang tidak mau berinfak. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya ya jawazud du'a lil karim bimazidil iwad wa yukhlifahu Allahu khairan mimma anfaqa. Bolehnya mendoakan lil karim, dari orang yang mulia, dari sesuatu yang mulia. Ini malaikat mulia mendoakan hamba agar Allah memberikan ganti yang lebih baik bagi dari orang-orang yang senantiasa berinfak. Setiap pagi misalnya kita beli sarapan untuk anak-anak, untuk istri, itu termasuk infak. Ya, maka didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik dari orang yang berinfak tersebut. Ya, jadi didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kita bisa ambil faidah jawaz, bolehnya ad-du'a al-bakhil, bolehnya mendoakan orang yang pelit. Kalau yang pertama mendoakan orang yang suka berinfak, orang yang dermawan, boleh. Untuk mendapatkan ganti yang lebih baik, boleh. Dan juga bolehnya mendoakan orang yang pelit. Bital fi malihi allazi mana'ahu wa kanzuhu. Bolehnya mendoakan orang yang pelit
agar Allah membinasakan hartanya. Ini malaikat mendoakan orang yang gak mau berinfak. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya binasakanlah hartanya. Dia gak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sehingga didoakan oleh malaikat hartanya binasa. Hartanya binasa. Kemudian selanjutnya juga istijabatullahi du'a al-abdi la akhihi bi zahril ghaib. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu. Ini pernah kita bahas ya. Doa bi zahril ghaib. Ini pernah kita bahas. Kemudian pelajaran yang keempat, du'aul malaikah wastighfaruhum lil mu'minin sholihin al-munfikin bil khairi wal barakah wa ana du'aahum mustajabun. Bahwasanya doanya malaikat, minta ampunnya mereka untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang senantiasa menafkahi keluarganya, maka akan mendoakan kebaikan, keberkahan. Ini doa mereka mustajab. Doa mereka malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadis ini juga mengandung faedah yang kelima, anjuran untuk senantiasa berinfak di jalan Allah. Dan yang paling utama yang wajib adalah kepada keluarga. Dan yang terakhir, tahrimul bukhl wasyuh. Haramnya pelit. Iya. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan sebab seseorang mendapatkan binasa, mendapatkan kebinasaan dari harta mereka. Allahu a'lam bishawab ya. Intinya berinfak kepada keluarga, istri dan anak-anak yang berada di bawah tanggungan kita hukumnya wajib. Wajib berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita bacakan. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang dikit ini sudah mewakili semuanya yang disebutkan oleh para ulama dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.